memang isunya begitu, bisik-bisik tetangga saya maju jadi wakil gubernur, memang terdengar calon 2. Siapa tuh? Terdengar. Iya. Ini kan kalau di partai ini kan main bisik-bisik tetangganya yang seru kan. Calon 2 siapa pertama tuh? Calonnya 2 mah pasti kalau kita hitungan survei Bang Anies nomor 1. Iya. Ya Kan berarti emang namanya muncul nih. muncul, semua muncul diakui Iya. itu. Oke, Kemudian terus? juga kedua Ahok. Oh, Pak Ahok. Muncul gitu Iya. kan. Saya nggak berani nanya saya sama siapa kan gitu. Ya kita kan namanya petugas partai mesti siap dengan Siap perintah, siapa ya. aja gitu kan. Dan saya tahu posisi saya ada di mana. Iya. Saya pernah ditanya, Bang, ini jadi wakil gubernur nggak apa-apa? Saya bilang nggak ada masalah, pengabdian itu bukan pada jabatan. Iya. Tinggal pembagian kerjanya yang jelas aja gitu kan. Nah, udah. Tapi jujur, Bang Anies ada di pinisi. Iya. Katanya ada di pinisi di ujung kan. Oh, ada situ. Ah, yuk kita temuin aja kalau ada sana. Jalan kita ke sana. Oh, jadi memang nggak terencana itu ya? Sama sekali yang saya pahami nggak terencana. Yang saya pahami. Jalan kita sampai HI ngider, terdengar lah Bang Anies sudah nggak ada. Kita nggak tahu dia di mana. Iya. Udah nggak ada. Udah. Kita naik busway dari yang stasiun Pinisi Iya. depan HI itu langsung ke sampai depan GBK. Sampai situ udah. Kita jalan menuju mobil. Saya udah mau bawa pisah begini. Anak-anak bilang, Bang, tuh ada Bang Anies, tuh ada Bang Anies. Dia lagi berhenti di ujung jalan. Pakai kaos hitam. Ya, Mas Pram, lihat tuh kita ke sana ya, Mas. Yuk. Terus? Jalan lah kita udah ngomong selo. Iya, soalnya kan Temen-temen nanya, gimana Bang Anies? Gue bilang, waduh kalau Bang Anies mau bantu kita asik nih. Iya, soalnya kan ketemu itu kan jadi munculnya banyak tuh kan. Karena Ya, betul. di hari Senin pas pengumuman itu Bang Rano kan hampir berapa jam tuh. Benar. Yang di kantor DPP itu kan. Benar, 2 jam saya dampingi Bang Anies. Nah, itu di situ sebenarnya udah detik-detik udah mau diumumin ya sebenarnya Bang. Enggak, Kan fotonya begini. viral tuh. Betul begini. Jadi hari itu memang itu kan udah menjelang tanggal 26 kan, di mana Iya. pendaftaran 27 sampai 29. Ada beberapa wilayah yang belum diumumkan, termasuk Jakarta, Iya. Jabar dan Jatim. termasuk itu. Saya nggak tahu apakah hari itu ada pengumuman di hari itu. Nah, Cuman memang waktu itu sebelumnya Bang Anies Bang Anies mau ketemu, mau mampir ke warung. Saya bilang, silakan aja. Singkat kata nggak sempat ke warung. Kesini nih. Nggak sempat, belum sempat ketemu. Iya. Nah, akhirnya waktu itu timnya tanya, Bang ada di mana? Aku ada di BKN. BKN itu ada di gedung B di belakang DPP. Ya satu area kan. Satu area. Iya. Dan memang kalau DPP itu sudah SOP, kalau apalagi saya kan ketua DPP. Iya, Pak. Pasti saya ikut rapat mempersiapkan pilkada se-Indonesia. Bukan hanya Jakarta, kita siapin itu kan. Nah jadi hari itu saya memang pakai baju seragam dan pakai topi itu wajib, hukumnya wajib bagi SOP-nya lah. Baju merah itu Bukan kan. karena tahu bakal disebut atau deklarasi, enggak tahu. Oh bukannya saya. udah. Nggak tahu. Ya, Pak Anies kan udah pakai kemeja merah tuh. Mungkin saya nggak paham, artinya saya nggak paham. Artinya memang seminggu sebelum saya dipanggil oleh Ibu Ketua Umum, saya memang terdengar istilahnya bisik-bisik tetangga. Siapapun gubernurnya, wakil gubernur, lu Dul, gitu, bisik-bisik tetangga. Di internal PDIP nih? Internal. Oh udah begitu tuh pokoknya? Udah, kan kita ketua DPP kan. Iya, Gue bilang, lu gila emang gak ada yang lain. Aku bilang, gak ada, gue di komisi 10 aja deh. Terus? Ya udah ada fokus, makanya maaf. Kenapa? Jujur, saya sebetulnya tidak maju di Banten, alasan saya ingin fokus di komisi 10. Oh, kan kepilih juga lagi Saya kepilih kan? juga Iya. kan, dapil saya juga Banten. Jadi memang pileg itu menjadi tolok ukur saya. Di Banten saya istilahnya nomor 3. Iya. Nomor 1-nya Mbak Aire, nomor 2 sahabat saya dari PKS, nomor 3 saya. Itu menjadi tolok ukur kekuatan gitu kan. Nah, itu salah satu. Kedua, yang paling berat waktu itu pemikiran, waduh ini kalau maju mesti menang kan. Iya. Soalnya kalau kalah, DPR mundur. Ya udah, ibaratnya itu kan udah pasti itu tinggal dilantik, udah lolos ya, lagi. Kalau kan? DPR insya Allah saya kan masuk lagi. Iya. Artinya tanggal 1 Oktober pelantikan lah. Makanya saya udah ngobrol sama istri, sama teman-teman gimana. Konsekuensi pertama ini kalau saya maju, dalam tanda kutip harus menang. Iya. Karena kalau kalah, DPR saya mundur, habis saya. Pengertian habis ya selesai lah saya. Artinya, ya sebagai orang partai,
tidak bisa mewakili, itu sebuah kegagalan kan. Iya. Nah itu yang membuat perhitungan saya, DKI juga nggak usah maju lah, cari aja orang lain. Saya udah ngomong sama teman-teman DPD. Nah, mereka nanya, Bang maju nggak? Udah, cari aja lah, gue mau fokus di Komisi 10. Udah. Oh, ke DPD-nya PDIP DKI Betul. udah ngomong. Nah singkat kata, memang isunya begitu, bisik-bisik tetangga saya maju jadi wakil gubernur, memang terdengar calon 2. Siapa? Terdengar. Iya. Ini kan kalau di partai ini kan main bisik-bisik tetangganya yang seru kan. Calon 2 siapa pertama tuh? Calonnya 2, pasti kalau kita hitungan survei, Bang Anies nomor 1. Iya. Ya Kan kan? berarti emang namanya muncul nih. Muncul, semua muncul, diakui itu. Oke, Kemudian terus? juga kedua Ahok. Oh, Pak Bapak. Muncul, gitu Iya. kan. Saya nggak berani nanya saya sama siapa kan gitu. Ya kita kan namanya petugas partai mesti siap dengan Siap perintah, siapa ya. aja gitu kan. Dan saya tahu posisi saya ada di mana. Iya. Saya pernah ditanya, Bang ini jadi wakil gubernur nggak apa-apa. Saya bilang nggak ada masalah, pengabdian itu bukan pada jabatan. Iya. Tinggal pembagian kerjanya yang jelas aja gitu kan. Nah, udah. Tapi jujur, lagi saya nunggu, saya nimbang, aduh ini kalau memang saya apa namanya maju sama siapa ya? Iya. Gitu loh. Udah ada pemikiran sih, udah ada ya kalau memang mak ini begini kan. Tapi saya udah ngomong sama istri ya, saya ngomong sama tim nih kalau memang bisa udah deh nggak usah maju. Oh, dari hatinya Nah, Bang. saya Udah ngomong bilang, gitu. Iya. udah begitulah. Itulah yang saya siapkan pada waktu hari Senin saya dipanggil Ibu Ketua Umum. Pas datang ke DPP itu. Tapi Bukan, hari bukan. Selasa, maaf. Oh. Saya dipanggil Ibu Ketua Umum. Iya. Jam makan siang saya dipanggil. Saya udah mempersiapkan untuk tidak maju dan saya ingin di Komisi 10. Oh, siap. Kira-kira nyiapin jawaban Kira-kira lah begitu. gitu ya. Dengan segala macam konsekuensinya. Iya. Ya kalau kita nggak patuh, ya itu konsekuensi. Iya. Partai ini kan kader, istilahnya Iya. kan. Artinya kalau memang mungkin saya diambil ditindak sampai dipecat DPP itu konsekuensi. Iya. Ya karena saya lebih firm, angguran saya di sini. Udah. Singkat kata saya waktu makan siang kebetulan ibu ngajak saya makan siang di rumah. Oh. Ya langsung beliau, ini saya bicara sebagai ketua partai. Bu Mega nih langsung. Mega. Oh. Hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Oh, begitu perintahnya. Hei, siap Bu, perintah. Kamu saya tugaskan jadi wakil gubernur DKJ. Oh. Aduh, kenapa waduh? Saya boleh adu dulu Bu. Saya mau tanya siapa gubernurnya kan gitu. Oh, Abang di situ nanya tuh. Saya nanya. Langsung nanya. Gitu Terus? loh. Siapa Bu gubernurnya? Gubernurnya adalah Mas Pramono Anung. Kaget saya dong. Waduh, Kok kaget Bang? jujur saya kaget. Kan nggak ada dalam Oh, pembicaraan. karena dalam bursa nggak ada sama sekali Nggak ya? ada kan dalam pembicaraan. Nggak ada dalam bursa. Iya. Nggak ada. Walaupun jujur bukan saya curiga. Tapi bertanya pada waktu Bang Anies datang. Mas Pram ada. Mas Pramono ada dipanggil ibu. Memang nggak tahu acara apa. Saya nggak paham. Iya. Itu kan DPP. Nah singkat kata saya bilang Bu izin. Mas Pramono Bu. Iya. Mas Pram mau Bu. Harus mau ini perintah. Oh gitu kata Bu Mega. Saya bilang, Bu, izin. Saya masih blank waktu itu. Oh. Ke satu saya mau ngomong nggak bersedia tuh nggak keluar kan. Iya. Yang kedua ibu bilang, no. Nah ini yang bikin saya apa ya? Duduk saya agak terundur gitu kan dan saya agak Tersentuh lah gitu ya. Sangat tersentuh. Dia bilang, no. Kenapa Mas Pramono saya perintahkan menjadi gubernur? Sebentar lagi DKI ini akan ditinggal. Jakarta ini akan ditinggal. Maksudnya apa, Bu? I-nya akan pergi. Iya. Dia akan menjadi Jakarta, DKJ. Nah, setelah DKI ini tidak jadi ibu kota, Jakarta mau jadi apa? Saya satu mikir. Kedua, Ibu nunjuk. Kamu kan Betawi. Oh. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana? Waduh. Saya Pikiran mungkin kalau orang bertanya apa saya asli Betawi, mungkin saya tidak asli Betawi. Bapak saya Sumatera Barat, tapi ibu saya orang Betawi. Gitu. Iya. Itu apa ya? Kayak apa ya? Merinding tuh. Merinding saya, loh.
kok ibu berpikir tentang Jakarta? Yang saya tahu kan ibu ini kan nasionalis, beliau Presiden lah, pernah jadi presiden kelima Indonesia Raya. Kok dia care dengan yang namanya Jakarta. Jakarta gitu kan? Oh. Saya bilang, terus bagaimana Bu? Loh itu tugas kamu. Harus bagaimana? Itu yang sanggup hanya Pramono sama kamu. Dah, kamu temuin Pramono. Saya kenal Mas Pram, cuman jujur nggak deket. Oh. Kan beliau senior. Iya, udah Waktu jauh beliau ya. sekjen, saya belum jadi kader. 4 kali periode DPR. Periode itu kan, kemudian saya pernah ketemu waktu ya rapat terbatas waktu saya jadi gubernur di beberapa kali di Iya. istana. Ketemu, tapi nggak incat kan. Kalau beliau kan seskap bukan seknek gitu kan. Iya. Jadi artinya seperti itu. Malam saya ke rumah, ketemu Mas Pram. Nah, Mas Pram udah tahu nih apa belum? Udah tahu duluan? Apanya? Udah tahu dari Bu Mega dia jadi... Kan dia dipanggil duluan. Oh, udah tahu duluan Iya, berarti. sebelum saya dipanggil, Oh. Mas Pram dipanggil dulu. Mas terus? Pram juga, aduh. Ada cerita, Mas, Bu. Kata Mas, dia panggil Mas Dul, Bang Dul. Katanya. Oh. Aku juga kaget, Ibu perintah. Makanya dia bilang, aku cuma minta izin 2. Apa? Izin istriku sama izin presiden. Wah, terus. Karena maaf, beliau kan masih seskap. Oh. Ya udah kamu telepon istrimu. Dia bilang, Mas Pram bilang, teleponlah istrinya kan. Istri bilang, ya kalau udah perintah, bismillah Mas, maju. Ya singkat kata mungkin beliau juga ya mungkin minta izin kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Yang selalu beliau sampaikan Pak Jokowi mendukung. Karena itu kan hak Iya. politik Mas. Jadi singkat kata, waktu saya ketemu di rumah beliau malam tuh, Sama. beliau nanya, Mas percaya nggak sama aku? Ya, Terus? percaya nggak sama aku? Saya bilang saya percaya Mas. Oh. Cuman maaf nih Mas, ini nggak level kekecilan buat Mas nih, gubernur. Ah enggak lah, saya udah selesai tugas saya katanya. Ini memang ternyata tugas kita harus membangun Jakarta dari awal. Ya karena itu, beliau juga, Ibu ngomong gitu. Ini Jakarta akan ditinggal, setelah itu Jakarta akan di mana? Mau jadi apa? Apa nih positioningnya? Kalau ibu kota jelas. Sekarang mau apa? Mau kota global, mau kota budaya, mau kota jasa, mau kota apa? Karena Jakarta ini nggak bisa sendiri. Jakarta ini juga punya sister city dengan beberapa kota di negara lain kan. Ini harus connect-nya harus ada gitu loh. Nah, jadi itu yang menarik setelah saya mendengar itu, wah udah, saya bilang saya bismillah, Bu. Mantep udah tuh. Mantep. Habis itu Padahal ada tuh Bang, ketemu Bang Mas Pramono berdua akhirnya ketemu Bu Mega setelah. Bukan ketemu, video call. Oh, langsung video call. Ya. Oh, pas Bang dulu ketemu. Saya ke rumah Mas Mas Pram, Pram. kita ngomong sebentar. Bismillah Mas, bismillah. Oke, aku telepon Ibu laporan. Bu, ini saya lagi sama Bang Dul. Oh, Mas Pram tuh langsung. Ya udah, kita bismillah, maju Bu. Kita siap. Oke? Siap. Udah tutup. Kita siap Bu. Tanya, Mas gimana nih, kapan? Besok kita daftar. Dah, nggak pakai deklarasi. Nggak perlu deklarasi. Iya, nggak ada tuh deh. Biasanya kan Pak Hasto kan dibacain dulu satu-satu, ditampilin. Ya kita, waduh Mas, kita nggak deklarasi. Nggak perlu, kita daftar besok. Wah, siap apa? Ya nggak siap, ada oplet. Saya bilang, udah bawa oplet. Itu berarti malam itu judulnya 2 orang kaget ketemu tuh ya. Waduh, 2 orang kaget. Ya udah, apa yang ada kita kumpulin. Udah panggil Tanjidor, panggil marching band, panggil ini, panggil. Udah kebetulan maaf aku kan di BKN Kebudayaan Badan Kebudayaan PD Perjuangan. Jadi ya adalah sanggar-sanggar yang bisa kita panggil secara cepat kan. Udah siap, malam jam 8:30 kita teleponin masing-masing. Wah, kapan Pak? Besok jam berapa? Jam sekian ngumpul di DPP. Seru. Emang itu kejutan juga. Memang semua jadi kejut. Jangankan orang kita yang terkejut, apalagi orang.